Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna birahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna birahmatikal wasi'ah wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah yang Allah sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai menunaikan salat subuh. Mudah-mudahan Allah menilai salat kita ya. Kita hari-hari salat 5 kali sehari, salat fardu, belum lagi salat sunat. Salat ini akan dinilai Allah kalau ikut ketentuan yang diminta oleh Allah dalam solat itu ya. Banyak solat yang ditolak. Mudah-mudahan solat kita tidak ditolak. Tadi imam membaca ayat surah Al-A'la. Kita nak lihat ayat pertama saja. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah. Ucaplah tasbih. Ucaplah subhanallah. Sebutlah subhanallah. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Yang kita baca dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la. Ayat 1 ini selaras dengan bacaan sujud ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Wa bihamdih itu ada di ayat lain, ada di surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di surah Al-A'la ini kita disuruh bertasbih menyebut Rabbikal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Dalam surah An-Nasr, Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Di sana ada 3 arahan: bertasbih, bertahmid, beristighfar. Di sini perintah bertasbih saja. Subhanallah. Tasbih dari kecil, dari damit kita dengar maknanya mensucikan Allah. Allah itu suci bersih. Allah itu suci bersih, terhindar tanzih bahasa Arabnya. At-tasbihu at-tanzih, membersihkan Allah, mensucikan Allah. Allah itu suci bersih dari sifat yang tidak baik, dari an-naqais, dari nuqsan. Allah itu maha suci bersih dari sifat yang tidak baik. Orang yang datang ke masjid Allah perhatikan tuh. Orang yang jarang datang ke masjid Allah perhatikan tuh. Subhanallah, tidak mungkin Allah tidak perhatikan, karena Allah melagau datang ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkumandang azan di penjuru kampung, di penjuru bandar. Azan sahut menyahut. Yang memanggil itu Allah. Suaranya suara manusia ya, tapi panggilannya panggilan ilahi. Kalau dalam bahasa Arabnya nidaul haq. Panggilan Allah yang maha benar. Sautul haq, suara Allah, suara ilahi, seruan ilahi.
Azan juga, azan betul. Nidaul haq, panggilan Allah yang maha benar. Sautul haq, suara Allah. Suara panggilan ke rumah Allah. Bila orang itu mau datang ke rumah Allah, Allah akan jaga dia. Sama juga dengan Al-Quran ya. Quran juga. Quran ini sepatutnya orang yang mau datang ke rumah Allah mau pegang Quran patutnya. Kalau dia mau datang ke rumah Allah tak mau pegang Quran, belum lagi menepati kehendak Allah. Karena salah satu tujuan masjid dibangun untuk berzikrullah. Tengok contohnya ayat dalam surah Al-Baqarah. Wa man azlamu mimman dzukira ayat. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuh. Tengok surah apa tu? Surah Al-Baqarah halaman 18 ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuh. Bahwa tujuan datang ke masjid untuk berzikir. An yuzkara fiha ismuh. An yuzkara tu zikir tu ya. Zikir nomor 1 Al-Quran. Zikir nomor 1 Al-Quran. Lihat juga ayat dalam surah An-Nur, sama juga ayat tentang masjid. Ayat tentang masjid dan tujuan datang ke masjid berzikir. Lihat halaman Bismillahirrahmanirrahim 355. Dia dari 354 sebenarnya dari sebelah, sambungan dari ayat sebelah ayat 354. Fi buyutin, ayat 354 di bawah, fi buyutin azinallahu an turfa. Buyut tu Baitullah tu. Baitullah tu masjid. Fi buyutin. Orang Melayu kadang sebut juga Baitullah. Tapi kadang kalau Baitullah tu yang lebih cepat kita menangkapnya Baitullah tu Mekah Madinah saja. Masjid di daerah kita juga Baitullah fi buyutin, artinya fi masajid. Fi buyutin azinallahu an turfa. Di rumah-rumah Allah yang diizinkan untuk dibina, diangkatkan, wa yuzkara fiha ismuh. Tengok di situ. Wa yuzkara fiha ismuh, disebut nama Allah di situ, zikir. Tadi juga dalam surah Al-Baqarah wa yuzkar. Yuzkar tu fi'il ya. Zikir tu noun, kata nama. Kalau yuzkar tu fi'il, kata kerja. Zakara yazkuru yuzkaru, zikir, wa zakirin, satu kata akar. Wa yuzkar fi ismuh, disebut nama Allah di situ. Tengok juga ayat sesudahnya 37 halaman 355. Rijalun tu orang-orang yang datang ke rumah Allah tu, para pengunjung rumah Allah, para pecinta rumah Allah, tapi disebut dengan rijal. Rijal tu mengazimkan, mengagungkan orang-orang yang datang ke rumah Allah, dikatakan rijal. Artinya orang-orang yang hebat, orang-orang yang excellent, orang-orang yang hebat, yang unggul. Rijalun, orang-orang yang hebat. La tulhihim tijarah, mereka tidak mau dilalaikan oleh bisnis. Wala bai', tidak mau dilalaikan oleh jual beli. An zikrillah, dari tugas ataupun ibadat zikrullah. Artinya apa? Masjid tempat zikrullah. Balik kepada ayat surah Al-A'la tadi, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah. Jadi kalau kita tidak baca Quran, banyak alat tasbih di sini ya. Tasbih yang paling simpel, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Dalam hadis saya dikatakan, barang siapa membacanya 100 kali, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Bukannya susah ya? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Banyak kategori tasbih ini.
Ada juga dalam hadis sahih juga disebut 2 patah perkataan tasbih, mudah disebut, ringan pada lidah, berat pada timbangannya, berat nilainya, sangat suka Allah mendengarnya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Katanya terbalik pun tak apa, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, dua-dua boleh. Tapi pilihan pertamanya subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah. Ada lagi kalau rajin, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Ada tambahnya ya. Ini ceritanya ada seorang sahabat nak jumpa Rasulullah, ajar saya satu amalan yang istimewa. Rasulullah tak suruh dia baca Quran, bah bisa tah mari baca Quran. Tak cakap macam tu. Rasulullah ajar dia, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia baca, dikira dengan jarinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas itu dia merasa puas, dia pun pergi Badar. Dalam beberapa langkah, masih dekat, belum jauh lagi, dia teringat, ini untuk memuji Allah saja, untuk saya belum ada. Maka dia jumpa Rasulullah lagi. Ya Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ini untuk Allah, memuji Allah. Untuk saya apa? Bah, bisa tak kata Rasulullah. Padahal bila dia baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, memang untuk dia kan. Pulangannya memang untuk dia, walaupun Allah yang dipuji, tapi tetap pulangannya dia akan dapat. Tapi dia macam kurang puas. Rasulullah pun tidak salahkan. Bah, bisa tak baiklah. Mari lagi. Kalau kamu baca subhanallah, Allah respon, Allah jawab, sadaqta. Benarlah itu. Betullah. Subhanallah. Betul kata Allah. Walhamdulillah. Betul kata Allah. Allah jawab zikir itu. Jadi patutnya tidak pernah malas ya. Tidak pernah malas. Tidak pernah malas. Karena setiap kali kita menyebut, Allah jawab. Subhanallah. Allah respon, sadaqta. Bayangkan kalau sebut dengan anak istri ya. Sama ada di rumah, di atas kereta, di mana, sebelum makan, lepas makan. Ayo nak, kita berinteraksi dengan Allah sekejap. Agar Allah membalas apa yang kita sebut. Subhanallah, sadaqta. Walhamdulillah, sadaqta. Wa la ilaha illallah, sadaqta. Wallahu akbar, sadaqta. Empat sama jawabannya. Sadaqta, 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 sadaqta. Betullah tu Haji. Betullah tu Ejah. Betullah tu Awang. Betullah tu Dam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ditambah 3 lagi oleh Rasulullah. Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunlah dosaku. Dijawab Allah, qad fa'altu. Sudah ampun dah. Sudah dikasih dah. Sudah dapat dah. Allahumma ghfirli qad fa'altu. Allahumma arhamni, ya Allah rahmati aku. Jawaban Allah, qad fa'altu. Sudah dapat. Jangan risau. Subhanallah. Yang ketiga, Allahumma rzuqni, ya Allah luaskan rezekiku. Beri aku rezeki. Kata Allah, qad fa'altu.
3 sadaqta, 4 ya, 4 sadaqta. 3 lagi qad fa'altu. Subhanallah. Inilah modal kita bagi yang tak sempat membaca Quran ya. Mudah-mudahan bila dia sudah banyak dia bertasbih nanti mau dia baca Quran. Diharapkan macam itulah ya. Kalau dosanya sudah diampun, Allah maghfirli, ampun dosaku ya Allah. Ya sudah dikasih kata Allah. Mesti mau baca Quran tuh. Karena yang menghalang orang tu pegang Quran tu dosa. Yang menghalang orang tu pergi masjid dosa. Yang menghalang orang tu menyekat dari ketaatan tu dosa. Yang menyebabkan berat berbuat taat, susah berbuat taat, pahit berbuat taat, sekatan dosa, dinding dosa, hijab dosa. Tengok ayat dalam surah Al-Mutaffifin. Bahaya dosa ya. Surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Ayat halaman 588. Ayat 14. Kalla bal rana. Ayat itu ayat saktah tu ya. Ayat saktah. Coba kita baca dari awal surah Wailul lil mutaffifin sampai ayat 14 nanti. Ataupun ayat 15 pun boleh. Halaman 587 dengan 588. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wama adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah kalla bal rana ala qulubihim. Janganlah begitu, sudahlah, ubahlah sikap anda. Bal rana, malah perbuatan jelek mereka itu menjadi tagar di atas hatinya, mengotori hatinya, mendinding hatinya. Rana itu tagar, karat, berkarat hatinya disebabkan dosanya. Makanu yaksibun, apa yang dia buat tuh menimbulkan dosa di hati, menimbulkan karat di hati. Kalau Quran tak pegang, benda lain pegang, hati itu kotor, hati itu bertagar. Bila tagarnya, kotornya sudah tebal, susah nak pegang Quran lagi, susah lagi nak ke masjid. Hatinya sudah terdinding, ditindih oleh rana. Ar-rain itu karat ataupun tagar, berkarat hatinya. Bukan lagi kotor ya, bukan lagi kotor, bertagar sudah. La haula wala quwwata illa billah. Apa sebabnya? Makanu yaksibun. Perbuatannya menimbulkan tagar, karat di hati. La ilaha illallah. Takut ya, takut memegang benda-benda yang mendatangkan tagar di hati. Maka kita baca tadi apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allah maghfirli, ampunlah dosaku ya Allah. Buangkanlah tagar karat di hatiku ya Allah. Banyak sudah tagar ini ya Allah. Hari-hari tambah tagar lagi. La haula wala quwwata illa billah.
Allah maghfirli, ampunlah dosaku ya Allah. Qad fa'altu, kata Allah, sudah diampun. Allah marhamni, rahmati aku ya Allah. Qad fa'altu, sudah dapat dah. Jaga saja baik-baik. Jangan sekat rahmat itu sudahlah. Tadi sudah minta keampunan dosa, jangan lagi buat. Jauhilah, hindarilah faktor-faktor kedosaan. Allah marzuqni, ya Allah beri aku rezeki. Rezeki itu bukannya usen ya. Itu betul. Duit itu rezeki, rumah itu rezeki, kereta itu rezeki. Nah, tapi rezeki yang mahal yang akan dibawa mati, yang akan mengaturkan kehidupan kita ini, rezeki ilmu, rezeki iman, rezeki yakin. Dalam khutbah Jumat kemarin dicakap apa? Nikmat nomor 1 al-yakin. Nikmat nomor 2 al-afiyah. Afiyah ini yang susah terangkan ya. Kalau tengok kamu nanti afiyah dicakap. Nikmat nomor 1 al-yakin. Kalau dia yakin, mesti rajin dia berzikir. Karena dia nampak buahnya sudah. Nampak buah zikir itu sudah. Bila dia berzikir dengan anak istrinya, Allah jawab. Subhanallah. Kemudian dalam hadis lain, hadis kudusi mengatakan, bila orang itu berzikir kepada Allah, katanya Allah bersama mereka. Apa makna bersama itu? Allah rahmati mereka, Allah tolong mereka, Allah limpahkan rahmat kurnianya ke atas mereka. Ana ma'aman zakarani, dalam hadis kudusi. Ana, kata Allah, saya, kata Allah, bersama orang yang menyebut-nyebut namaku, wa taharrakat bi syafatah, dan lidahnya rajin menyebut namaku, kata Allah. Nah, kita teringat cerita sahabat kita tuh ya. Sahabat kita tuh berjumpa saat itu di Masjid Pangkalan Batu masa kuliah subuh. Apa ceritanya? Cerita yang sembuh dari penyakit stroke karena baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada tambahnya selain dari yang tadi ya. Dia ini stroke, sedang ditahan di hospital. Ini terjadi di Jakarta ya. Orangnya sendiri communicate dengan Ambani lepas kuliah subuh di Masjid Pangkalan Batu. Datang dia mengaga menangis. Dia hadir kuliah subuh, lepas kuliah datang dia menangis. Ustaz, katanya, sepanjang saya tadi mendengar kuliah Ustaz, saya nangis, katanya. Tak terbendung air mata saya. Kenapa? Kuliah Ustaz tuh ngam persis seperti yang terjadi pada diri saya, katanya. Waktu saya di Jakarta, saya stroke, saya sudah beli tiket untuk pergi umroh, sudah ada visa, time nak berangkat saya stroke. Tapi saya kuatkan juga hati saya, karena dalam hati saya ada Allah. Allah akan menjagaku. Berangkatlah dia ke airport pakai tongkat, di airport pakai troli. Doktor tak bagi dia keluar hospital, dia keluar juga, karena yakin akan pertolongan Allah. Ini dah cakap tadi ya, rezeki nomor 1 yakin, rezeki nomor 2 al-afiyah. Dia yakin dia bila dia baca subhanallah alhamdulillah, Allah akan jaga dia. Dia berzikir dari Jakarta, dia naik kapal terbang transit di Phnom Penh, Jakarta, Phnom Penh, Jeddah. Tidak berhenti berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayo kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dibacanya dengan yakin akan pertolongan Allah, yakin hadis kudusi yang disebut tadi, ana ma'aman zakarani, kata Allah, saya bersama orang yang menyebut-nyebut namaku, kata Allah, wa taharrakat bi syafatah, bibirnya selalu bergerak menyebut namaku, aku akan bersamanya, kata Allah. Berapa jam lah tuh ya, Jakarta, Phnom Penh, Jeddah. Paling lama nanti
9 ke 10 jam. Kalau direct dari Brunei saja ke sana 8 jam contohnya ya. Ini transit lagi ke Jakarta Phnom Penh lagi. Tidak berhenti dia berzikir sampai di Jeddah buangnya tongkat. Kawan-kawannya tercanggang usulnya, wah tadi pakai tongkat, tadi pakai troli, sekarang sudah buang tongkat. Subhan. Yakin ya? Kita yakin. Kita sudah di penghujung usia, rambut sudah putih, tenaga badan semakin susut ya, hari-hari berkurang, emosi turun, semuanya turun, lemah. Kuatkanlah dengan zikrullah. Insyaallah nanti sampai ke penghujung usia Allah akan ubah ya cara hidup kita. Kita baca zikir tadi yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabatnya 3 kali ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Zikir yang dibaca oleh pesakit yang sembuh dari stroke tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Zikir yang berat timbangannya, mudah disebut, sangat suka Allah mendengarnya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Zikir yang pendek, sangat simple. Bila kita baca 100 di pagi hari, ampun dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.